Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fidelis Sepelino Pratama dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi hukum Newton, yang dimana materi kali ini merupakan ujian praktek untuk mata pelajaran fisika yang diajar oleh Pak Sauji sendiri. Oke, kita langsung masuk saja ke materi. Yang pertama-tama, nama aslinya dari hukum Newton itu adalah dinamika partikel. Nah, di sini hukum Newton, jadi kita itu membahas bagian-bagian yang ada tepat di hukum Newton tersebut. Oke, di hukum Newton. Hukum Newton menghubungkan percepatan sebuah benda dengan masanya dan gaya-gaya yang bekerja padanya. Ada 3 hukum Newton tentang gerak, yaitu hukum Newton 1, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Dan ini saling berkaitan. Oke, hukum Newton 1, apakah itu? Nah, ini apa tuh sebutannya? Sebuah benda tetap pada keadaan awalnya yang diam akan bergerak dengan kecepatan tetap, kecuali ia dipengaruhi oleh suatu gaya tidak seimbang atau gaya eksternal neto. Gaya neto sedangkan gaya resultannya. Dan ini berhubungan dengan arah. Nah, yang namanya tuh resultan. Resultan tuh pasti ada hubungan dengan arahnya. Arahnya entah arah ke kiri, kanan, atas, ke bawah. Nah, seperti itu. Kalau misalkan dalam kompas tuh bisa juga kayak dari selatan, dari timur, nah dari barat dan lain sebagainya. Banyak kok, tergantung. Oke, hukum 1 Newton juga disebut hukum kelembaman. Kenapa? Karena nilainya itu sama dengan diem. Yang artinya diem itu sama dengan 0. Nah, perhatikan bahwa hukum 1 Newton tidak membuat perbedaan antara benda diam dan yang bergerak dengan kecepatan konstan. Sebuah benda dikatakan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan tergantung dari kerangka acuan di mana benda itu diamati. Oke, mari kita praktekkan gambar berikut. Oke, nah bisa kita perhatikan ada stasiun, ada gerbong, ada buku. Gambar 1, gerak suatu benda relatif terhadap benda lain. Dan ini berhubungan dengan materi kelas 12 yaitu relativitas. Nah, oke, untuk kesimpulan dari gambar tersebut dapat kita lihat gambar di atas menunjukkan sebuah buku berada di atas meja dan sebuah gerbong kereta. Pada saat gerbong terhenti di stasiun, maka gerbong dan buku dikatakan diam terhadap stasiun. Nah, di sini itulah yang dikatakan yang dimana hukum kelembaman. Jika gerbong bergerak meninggalkan stasiun, maka buku dikatakan bergerak relatif terhadap stasiun dan buku dikatakan diam relatif terhadap gerbong. Jadi, jika kerangka acuannya stasiun, maka buku dikatakan bergerak. Tetapi jika kerangka acuannya gerbong, maka buku dikatakan tetap diam. Jadi itu relatif, tergantung dari sudut pandang siapa dulu. Nah, jadi untuk kita yang sudah tahu rata-rata hukum Newton, ini kan materi kelas 10 nih. Kita juga sudah tahu untuk hukum Newton pertama, yaitu sigma F gaya itu sama dengan 0. Jadi gaya sebesar apapun itu nilainya sama dengan 0 untuk hukum Newton yang pertama dengan satuan Newton. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke contoh soal dulu yang ringan. Oke, contoh soal hukum 1 Newton. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 80 km per jam di jalan tol. Saat akan keluar pintu tol, pengendara melihat sebuah kecelakaan di depan. Oke. Pengendara tiba-tiba menginjak rem untuk menghindari kecelakaan tersebut hingga mobil berhenti dan terdorong ke depan. Peristiwa tersebut sesuai dengan hukum Newton ke? Jelaskan mengapa. Oke, di sini kita bisa lihat dari soal sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 80 km per jam. Oke, kita simpan dulu untuk bendanya itu bergerak, yaitu sebuah mobil yang bergerak dengan kelajuannya 80 km per jam. Dan di sini melihat suatu kecelakaan, si mobilnya ini melihat kecelakaan ke depan dan itu tiba-tiba ngerem agar tidak tabrak juga. Jadinya kalau misalnya udah jadi kecelakaan ditabrak lagi kan parah jadinya. Jadi itu berusaha untuk tidak akan terjadi hal tersebut, makanya dia menginjak rem. Oke, untuk menghindari kecelakaan tersebut hingga mobil terhenti dan terdorong ke
depan. Dan juga peristiwa ini kita dapat simpulkan ini merupakan hukum Newton keberapa? Kalau ada yang bisa tahu, kita itu sudah tahu jawabannya berapa. Karena kan kita ngerem. Ngerem kan kita tuh ada gaya. Yang awalnya gaya itu laju sebesar 80 km per jam. Itu ada gayanya itu. Dan kita ngerem, otomatisnya sampai berhenti. Berarti kita tuh diam. Nah, makanya ini berhubungan langsung dengan hukum Newton yang pertama. Nah, seperti itu. Oke, jadi di sini untuk jawabannya yang lebih panjang dan penjelasan lebih lengkap, maka melansir dari Encyclopedia Britannica, hukum 1 Newton berisi postulat yang hukum. Oke, yang mana itu adalah hukum kelembaman. Kelembaman menyatakan bahwa benda akan mempertahankan keadaan tetapnya. Misalnya, benda diam akan bertahan untuk tetap diam. Benda yang bergerak akan tetap bergerak dalam kecepatan konstan. Saat berkendara dengan kecepatan konstan dalam 80 km per jam yang sudah disebutkan di soal. Nah, tubuh pengendara secara alami bergerak bersama dengan mobil itu. Nah, jadi itu ini mobil dalamnya itu ada pengendara. Jadi otomatis mereka berdua itu sudah termasuk dalam kecepatan 80 km per jam karena si pengendaranya ini yang mengendarai mobil dia itu diem, enggak juga lari. Kalau dia lari, nah itu beda lagi teman-teman. Itu bisa nambah lagi kecepatannya. Oke, tergantung sudut pandang siapa. Nah, itu intinya. Tubuh pengendara bergerak ke arah depan dalam kecepatan yang konstan. Ketika mobil bergerak sehingga berhenti tiba-tiba, tubuh pengendara masih berusaha mempertahankan keadaan geraknya yang konstan, sehingga tubuh terdorong ke depan sesuai dengan kelembaban yang dinyatakan hukum 1 Newton. Maka nilainya itu adalah kosong karena kan berhenti. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut ke hukum Newton yang kedua. Oke, untuk pengantarnya ada beberapa yang harus disampaikan untuk di hukum Newton kedua. Karena ini berhubungan dengan gaya, massa, dan lain sebagainya. Oke, hukum Newton 2. Gaya, massa, dan hukum 2 Newton. Gaya adalah suatu pengaruh pada suatu benda yang menyebabkan benda mengubah kecepatannya. Besarnya gaya adalah hasil kali massa benda dan besarnya percepatan yang dihasilkan gaya itu. Oke, untuk massa sendiri, massa adalah sifat intrinsik. Sebuah benda yang mengukur resistansi terhadap percepatan. Rasio dua massa dapat didefinisikan sebagai berikut. Jika gaya F dikerjakan pada benda bermassa M1 dan menghasilkan percepatan A1. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, di sini bunyi hukum Newton 2, yaitu percepatan sebuah benda berbanding terbalik dengan masanya dan sebanding dengan gaya eksternal neto yang bekerja padanya. Nah, di sini untuk hukum 2 Newton itu ada yang namanya gaya yang bekerja. Nah, apa aja? Yaitu massa dan percepatan. Oke. Lanjut. Dan di sini bisa kita perhatikan gambar tersebut, ada kuda dan juga dia membawa kereta. Gambar 2, yang tadi itu gambar 1, sekarang gambar 2. Sebuah benda bergerak akibat pengaruh gaya F dengan satuannya Newton. Bisa kita lihat pada gambar, kuda sedang menarik kereta. Nah, keretanya itu dalam bentuk gerobak. Nah, jadi di sini kuda inilah yang memberikan tarikan. Tarikan ini yang namanya gaya. Nah, seperti itu gambarannya. Makanya hukum 2 Newton itu pasti ada perubahan nilainya. Tidak seperti untuk hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu sama dengan 0. Ini ada massa, ada percepatan. Dikalikan, dapatlah gayanya. Nah, inilah unik dari hukum kedua Newton. Oke, perlu diingatkan lagi di sini bahwa persamaan di atas adalah persamaan vektor. Karena itu, persamaan tersebut setara dengan 3 buah persamaan skalar, yaitu Fx sama dengan ma massa kali percepatan untuk arah x. X itu adalah arah yang mendatar horizontal. Oke, Fy m kali a massa kali percepatan di arah y, dan Fz itu untuk arahnya untuk yang 3 dimensi. Nah, tergantung nih. Kalau di situ dia tuh termasuk dalam dunia itu kan termasuk 3 dimensi tuh.
Oke, yang ada tinggi, panjang, lebar. Nah, pokoknya untuk Z seperti itu. Makanya Fz gaya pada Z atau arah Z itu sama dengan massa kali percepatan pada Z. Oke, gaya sebesar 1 Newton diartikan sebagai besarnya gaya yang bila dikerjakan pada benda bermassa 1 kg akan menghasilkan percepatan 1 meter per second kuadrat. Nah, ini sudah diperkirakan dan sudah dihitung, nilainya pasti sama. Yaudah, kita anggap aja ini massa 1 kilo. Percepatan 1 meter per second kuadrat. Dikalikan juga sama, gayanya juga 1. Mau dibolak-balik juga sama. Nah, seperti itu gambarannya. Oke, kita lanjut untuk hubungannya lagi. Berat dan massa. Berat sebuah benda adalah gaya gravitasional yang dilakukan oleh bumi padanya. Berat termasuk gaya. Karena itu, berat merupakan besaran vektor dengan arah sesuai dengan arah gaya gravitasi, yaitu menuju ke pusat bumi. Jadi mau gimana pun, misalnya kan kita ambil contoh nih, katrol. Oke, katrol. Ketika ada katrol di sini. Nah, anggap aja tangan saya jadi katrol. Dan juga sini ada beban yang dihubungkan dengan tali. Di situ tuh arahnya itu pasti ke bawah. Kenapa? Karena ada gaya gravitasi yang menuju dia ke bawah. Nah, seperti itu juga, makanya ada hubungan dengan hukum 2 Newton ini. Dan satu tujuannya itu pastinya kalau misalkan dia ada di udara, itu pasti menuju ke pusat bumi. Intinya seperti itu. Jika sebuah benda masanya M dijatuhkan bebas, maka percepatannya adalah percepatan gravitasi G dan gaya yang bekerja padanya adalah gaya berat W. Nah, W ini artiannya itu berat benda pada udara. Makanya sini ada massa kali gravitasi. Nah, untuk tanda panah sendiri itu adalah arahnya, karena kan ini kan merupakan besaran vektor. Nah, oke, karena arah W dan G sama, yaitu ke arah pusat bumi, maka gaya berat dapat dinyatakan W sama dengan massa kali gravitasi. Nah, ini nih yang kita perlukan, karena kan benda itu berada di udara. Makanya untuk buat rumusnya itu tinggal simple aja, massa kali gravitasi. Nah, gravitasi ini termasuk yang namanya percepatan gravitasi. Apakah itu? Berapakah nilainya? Untuk nilainya sendiri adalah bisa 9,8 meter per second kuadrat atau 10 meter per second kuadrat. Tinggal kita pilih aja, bebas kok. Tapi tergantung ya, kalau soalnya tuh biasanya sih kalau nggak ada itu kita menggunakan 10. Tapi kalau ada biasanya 9,8. Dan ini yang namanya percepatan, sama kayak nilai A. Nah, itu sama dia. Cuman kan sini lambangnya yang berbeda. Lambang sini G, lambang sana A. A kecil, G kecil. Nah, oke, kita lanjut lagi untuk bagian pembahasannya. Kita masuk ke contoh soal aja biar lebih jelas. Contoh soal hukum Newton yang kedua. Kita hubungkan soal ini dengan GLBB. Oke, sebuah balok 4 kg diam saat T sama dengan 0. Berarti ada balok nih yang masanya 4 kg diam. Nah, saat waktu sama dengan kosong, 0 second. Oke, sebuah gaya tunggal konstan yang horizontal F pada T sama dengan 3 second. Oke, pada 3 second balok berpindah 2,25 meter. Dan sini ada jarak, ada S-nya. Makanya pasti berhubungan juga dengan GLBB. Nah, hitunglah gaya F. Oke, bagaimana caranya? Kita lanjut. Oke, di sini pertama-tama kita jangan panik dulu, jangan takut dulu. Kita tuh harus fokus, kita tuh harus tahu apa-apa saja yang dikasih tahu pada soal. Oke, diketahui yang pertama massanya yaitu 4 kg. Yang kedua, delta X. Apakah ini delta X? Sama juga kayak S, yaitu jaraknya. Jarak perpindahannya dari awal sampai akhir. Nah, jarak akhirnya kan 2,25. Jarak awalnya itu 0 karena kan dia diam. Nah, makanya kita sebut dengan delta X, yaitu perpindahan jarak. Nah, yang dimana untuk perpindahan jarak itu kita bisa anggap X akhir kurang X awal. Makanya 2,25 meter kan 2,25 meter dikurangi 0. Nah, untuk dalam selang waktu 3 second. Untuk kecepatannya sendiri V0 yaitu 0 juga, karena kan diam pada saat T sama dengan 0. Terus kita harus tahu apa yang ditanya. Jangan tidak tahu, nanti
Bisa susah nanti cari jawabannya. Oke, yang kita cari tahu adalah gayanya. Nah, maka kita langsung saja ke penyelesaian. Seperti ini dia tampilannya. Oke, kita sudah tahu untuk rumus gaya bebas sendiri ada 3. Yang dimana salah satunya ini adalah rumus seperti yang tertera pada PowerPoint ini, yaitu delta X atau S itu sama dengan V0 dikalikan T tambah setengah AT kuadrat. Oke, di sini kita sudah tahu nilai V0-nya, tinggal kita ganti aja, tinggal 0 karena enggak seraba berhubungan ya, jadi ya tinggal hilangin aja. Oke, berarti delta X itu sama dengan setengah kali AT kuadrat, berarti kan udah hilang tuh, karena perkalian apapun yang dikalikan dengan 0 tetap 0 juga hasilnya. Oke, di sini tinggal kita otak-atik aja. Waktunya udah diketahui, jaraknya udah diketahui, apa aja yang tadi diketahui, yaitu percepatannya. Nah, kenapa kita harus mencari percepatan? Karena pada saat gaya, hukum Newton yang kedua, percepatan itu yang berpengaruh. Makanya kita cari percepatannya dulu. Oke, di sini kita bisa cek, maka delta X itu sama dengan setengah AT kuadrat. Maka A itu sama dengan 2 delta X per T kuadrat. Gimana sih cara pindahinnya? Tinggal kita lihat dulu di bagian kolom ini. Di sini kita lihat. Oke, tinggal setengah kan lewati sama dengan, otomatis kan menjadi perkalian. Nah, makanya 2 delta X. T-nya jangan lupa turunin ke bawah, maka akan menjadi pembagian. Makanya tinggal A. Nah, tinggal dimasukin nilainya. Kalau masukin nilai pasti udah lebih mudah. Oke, tinggal 2 dikalikan delta X. Delta X ini berapa? 2,25 meter per 3 second kuadrat. Kalikan aja 2,25 kali 2, yaitu 4,5 dibagi 9. Nah, 4,5 tambah 4,5 kan 9. Berarti kan otomatis nilainya setengah atau 1/2. Maka untuk jadikan pecahan ke desimal, nilainya itu adalah 0,5 meter per second kuadrat. Untuk satuannya sendiri jangan lupa ya. Nah, maka tinggal sini sudah mudah kok. Tinggal kita masukin aja F itu apa, dan juga kita harus tahu hukum Newton kedua itu apa. Makanya hukum Newton kedua itu sigma F sama dengan massa kali percepatan. Maka massanya berapa tadi? Yaitu 4 kg dikalikan 0,5 meter per second kuadrat, yaitu 2 Newton. Satuannya Newton. Oke, berarti kan 4 dikalikan setengah. 4 bagi 2 ya, 2 Newton. Nah, seperti itu gambarannya. Lanjut kita ke materi yang terakhir di dinamika partikel, yaitu hukum ketiga Newton. Oke, mari kita langsung ke bunyinya dulu ya. Nah, yaitu setiap gaya mekanik selalu muncul berpasangan. Yang satu disebut aksi dan yang lain disebut reaksi. Ada aksi, ada reaksi. Sedemikian rupa sehingga aksi sama dengan min reaksi. Yang mana disebut aksi dan yang mana disebut reaksi tidaklah penting. Yang penting kedua-duanya ada. Oke, bebas kok. Mau yang namanya reaksi atau aksi, yang penting harus ada keduanya. Baru kita bisa sebut dengan hukum Newton yang ketiga. Ini rada-rada mirip sih dengan beberapa materi sebelumnya. Dan juga sini F aksi itu sama dengan min F reaksi. Dan juga ada arah. Nah, di atasnya. Oke, setiap gaya mekanik selalu muncul berpasangan sebagai akibat saling tindak antara dua benda. Bila benda A dikenai gaya oleh gaya B, maka benda B akan dikenai gaya oleh benda A. Jadi kayak timbal balik gitu. Makanya ada positif, ada negatif, yaitu seimbang nanti nilainya. Pasangan gaya ini dikenalkan sebagai pasangan gaya aksi reaksi. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke sifat-sifatnya sendiri. Sifat pasangan gaya aksi reaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pastinya sama besar. Nggak mungkin lah yang namanya aksi reaksi antara kecil dan besar. Ya nggak seimbang, ya itu bukan hukum Newton ketiga jadinya. Oke, yang kedua yaitu arahnya berlawanan. Oke, pastilah berlawanan. Kenapa? Karena pada saat contohnya ini aja deh. Kita meninju dinding. Arahnya sudah beda kok. Kita meninju di arah kanan, meninju. Dan juga ini memberikan gaya juga yang bertolak belakang dari gaya tangan kanan saya. Nah, seperti itu contohnya. Jadi itu bendanya sama besar dan juga arahnya berlawanan. Yang ketiga,
bekerja pada benda yang berlainan, atau satu bekerja pada benda A, yang lain bekerja pada benda B. Nah, seperti itu dia gambarannya untuk yang 3A. Yang keempat, terletak pada satu garis lurus, merupakan sifat tambahan. Tergantung sih, mau garis lurus, mau garis vertikal juga bisa kok. Cuman lebih seringnya itu kalau untuk aksi reaksi, lebih tepatnya itu lebih sering adalah arah horizontal atau arah X, arah mendatar. Nah, bisa kita lihat seperti gambar. Dan ini bisa kita lihat sendiri, ini bentuknya dari arah Y atau arah vertikal. Nah, ini mana bisa kita lihat ada gaya yaitu gaya berat. Dan juga ada gaya yang menekan, gaya yang memutarkan kembali gerakan tersebut atau yang melawan. Dan juga ada massa yang di bawah atau tekanan yang di bawah yang merasakannya. Dan juga gambar 3 ini merupakan pasangan gaya aksi reaksi. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Gambar ketiga ini menunjukkan pasangan aksi reaksi, yaitu W adalah gaya yang dikerjakan pada balok oleh bumi atau gaya tarik bumi. Dan W aksen itu sama dengan min W. W adalah gaya berat, berarti gaya berat aksen, gaya berat yang menolak yang tadi itu sama dengan minus gaya berat yang diberikan. Adalah gaya yang dikerjakan oleh balok pada bumi. Meja yang menyentuh balok akan memberikan gaya ke atas atau yang disebut dengan Fn. Balok terhadap meja juga memberikan gaya Fn aksen sama dengan min Fn yang arahnya ke bawah. Pasangan Fn dan juga Fn aksen juga merupakan pasangan aksi reaksi. Oke, supaya lebih jelas lagi kita langsung masuk contoh soal. Nanti baru kita masuk ke hubungan yang lainnya. Oke, contoh soal. Hukum Newton ketiga. Sebuah balok masanya M ditarik sepanjang bidang datar licin oleh gaya F mendatar. Lihat pada gambar. Nah, seperti ini gambarnya. Ada gaya normal, ada gaya berat yang menuju ke bawah, dan juga ada gaya yang dari horizontal. Nah, itu gaya yang diberikan. Oke, ada pertanyaan nih. Yang pertama, jika massa balok 2 kg, berapakah gaya normal N-nya? Berarti yang ditanya adalah N-nya. Berapa sih N-nya? Dan juga kita sudah tahu untuk arah yang sendiri ya bersesuaian aja. Kalau dimintanya arah X ya arah X. Kalau dimintanya arah Y ya arah Y. Karena Newton atau gaya normalnya ini adalah gaya yang menunjukkan dia itu vertikal, makanya kita cari yang berhubungan yaitu W. Nanti kita saksikan setelah ini. Dan kita langsung aja masuk ke pertanyaan B dulu. Berapa gaya F yang dibutuhkan agar balok mendapat kecepatan horizontalnya 4 meter per second dalam tempo 2 second mulai dari keadaan diam? Lagi-lagi ini berhubungan dengan GLBB. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya. Untuk yang A, dari hukum 2 Newton dengan A, nah ini ya, dengan AY itu sama dengan 0. Maka Fy itu sama dengan massa kali percepatan Y atau N kurang W sama dengan 0. Kenapa? Karena arah gaya normal adalah gaya yang ke atas dan gaya berat yang ke bawah. Otomatis mereka berdua ini saling berlawanan. Makanya terjadi namanya kurang pengurangan. Yang antara nilai N positif karena di atas kita anggap positif dan juga W ke bawah kita anggap dengan nilai negatif seperti itu. Sehingga tinggal kita pindahkan negatif W-nya maka akan jadi positif. Maka nilainya itu adalah N sama dengan W sama dengan massa kali gravitasi. Dan juga kita sudah tahu untuk yang diketahui apa-apa saja, yaitu massanya 2 kg dikalikan 10 meter per second kuadrat. Nah, tinggal dikalikan ya dapatnya 20 Newton. Seperti itu. Soal nomor 1 bagian A sudah terjawab. Sekarang kita coba kerjakan yang B. Dari gambar, balok akan bergerak searah sumbu X. Maka, menurut hukum 2 Newton, F sama dengan massa kali percepatan untuk arah X, arah mendatar. Sementara itu, F akhir, kecepatan akhir, itu sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikalikan T, yaitu waktu. Nah, di sini kita sudah tahu ini pasti sangat berhubungan dengan GLBB. Kenapa? Karena arahnya itu berubah. Karena ada jarak yang bisa membuat dia berubah dan termasuk GLBB.
Oke, karena V0 itu sama dengan 0 dan juga V akhir sama dengan 4 meter per second dan sudah dikasih tahu tadi 4 meter per second. Dan dalam selang tempo 2 second. Oke, maka untuk kecepatan akhir kita ubah saja jadi 4 sama dengan untuk kecepatan awal yaitu 0 ditambah A kali 2. Berarti atau 2A aja deh, lebih gampang. Berarti 4 itu sama dengan 2A. Tinggal pindahin aja 2-nya ke bawah, akan jadi pembagian 4 bagi 2 yaitu 2. Maka percepatannya itu adalah 2 meter per second kuadrat. Nah, seperti itu. Untuk Fx yang kita carikan, Fx ini itu sama dengan massa kali percepatan antara X. Makanya M-nya itu tinggal kita ubah yaitu 20 kg. 20 kg ya. Terus dikalikan 0,2 meter per second kuadrat. Berarti kan 2 per 10 dikalikan 20. Tinggal coret aja kok. Tinggal 40 bagi 10 yaitu 4 Newton. Nah, seperti itu dia. Jadi yang diketahui tadi itu masanya adalah 20 kg. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk hubungan-hubungan yang ada pada gaya hukum Newton yang ketiga. Jadi apa-apa saja sih yang berhubungan? Rata-rata dari hukum Newton 1, 2, 3. Dan juga ini berhubungan banget semuanya. Oke, pertama ada gaya berat. Sudah kita bahas sebelumnya. Apa sih itu gaya berat? Gaya berat adalah besarnya gaya tarik yang diberikan bumi pada benda. Gaya ini selalu mengarah ke pusat bumi seperti terlihat pada gambar. Nah, seperti ini. Jadi arahnya itu pasti ke bawah, yaitu menuju pusat bumi. Nah, untuk pembahasan dari gaya berat sendiri. Oke, kita lanjut yang kedua yaitu gaya normal. Sudah kok di pembahasan sebelumnya yang N sama dengan W. Nah, itu juga sama kok gaya normal. Gaya normal ini yang namanya aksi reaksi. Dan juga ini sebagai aksinya. Nah, untuk gaya normalnya bebas aja sih mau sebutan aksi atau reaksi, bebas aja. Cuman saya lebih anggapnya itu lebih ke aksi aja. Oke, ketika sebuah benda diletakkan di suatu bidang akan memberikan gaya pada benda yang arahnya tegak lurus terhadap benda tersebut. Gaya tersebut dinamakan gaya normal N. Perhatikan ilustrasi gaya normal pada gambar. Besar gaya normal tergantung posisi dan keadaan gerak benda. Oke, nah seperti ini gambarannya. Jadi untuk W sendiri arahnya ke bawah dan ini berbanding terbalik, yaitu arahnya ke atas yang menormalkannya. Sesuai dengan namanya, gaya normal. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada yang satu ke bawah, satunya harus ada ke atas. Nah, makanya kenapa kita itu tidak tersentuh ke inti bumi? Ya karena kita ada permukaan yang menahannya. Nah, seperti itu logiknya. Oke, lanjut yang ketiga yaitu gaya gesek. Nah, ini belum disebutkan sih untuk sebelumnya, tapi sekarang kita akan bahasnya. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua benda bersentuhan. Gaya gesek selalu menghambat gerak benda. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gaya penggerak. Misalnya, mendorong buku di atas meja ke kanan. Pada bidang sentuh, antara buku dan meja akan bekerja gaya gesek ke kiri. Perhatikan gambar. Oke, bisa kita lihat gambar tersebut. Ketika kita mendorong sebuah buku dengan permukaan meja yang kasar, dan itu pasti terjadi gesekan, dan itu juga mengurangi kecepatan yang ada pada saat kita mendorong atau kekuatan yang ada pada saat kita mendorong. Dan juga itu dipengaruhi oleh permukaan. Nah, tergantung kalau permukaan legend ya nggak ada namanya gaya gesek. Cuman di sini kan karena permukaannya kasar dalam konteks. Nah, seperti itu. Dan juga masih ada satu lagi, nggak mesti hanya luas saja, bisa juga udara, gaya gesek udara. Ada juga kok nanti. Nah, seperti itu. Cuman kalau gaya gesek udara lebih minim ya. Tapi kalau untuk gaya gesek pada permukaan itu lebih sering ditemuin. Oke, kita lanjut yang keempat. Apakah itu? Yaitu gaya sentripetal, atau yang kita bisa sebut dengan gerak melingkar. Nah, atau Fs. Fs ini sentripetal. Pada gerak melingkar beraturan, kecepatan linear selalu berubah, baik besar maupun arahnya. Percepatan selalu terjadi jika besar kecepatan disebut dengan percepatan sentripetal, yaitu percepatan yang selalu tegak lurus terhadap percepatan linearnya dan mengarah ke pusat lingkaran. Jika benda dengan massa m bergerak melingkar, pada benda tersebut bekerja gaya sentripetal yang arahnya menuju pusat putaran. Gaya sentripetal diberi lambang Fs, menimbulkan percepatan sentripetal
AS. Dan juga ini kalau misalkan kita hubungkan ke hukum Newton juga sama, tinggal kita ganti-ganti aja nilainya. Dan juga di sini ada percepatan juga, tapi percepatan dalam konteks sentripetal. Bisa kita lihat pada gambar ya. Untuk arah putaran juga sudah jelas. Pasti untuk arah jaraknya itu mempunyai jari-jari, karena kan putaran biasa itu lingkaran. Makanya ada jari-jari. Ada kecepatan, ada masanya. Dan juga ada arah putarannya. Seperti itu untuk gaya sentripetal. Oke teman-teman, jadi ini materi yang dapat saya sampaikan. Apabila belum puas atau pengen yang lebih lanjut, bisa di komentar dulu. Bisa nanti kita bahas-bahas bareng-bareng lagi. Oke, sekian dari hasil materi-materi yang saya berikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.